Bismillahirrahmanirrahim. Awal tahun kita ngawali ngaji kitab At-Targhib wa Tarhib. Keterangannya di belakang itu ada. Yang sini loh. Yang ini loh. Nah, kitab itu isinya apa, penulisnya siapa, itu ada. Langsung kita mulai. Tadi kita sudah berkirim Fatihah untuk penulis kitab ini. Semoga kita dimudahkan untuk mempelajarinya, kemudian berikhtiar untuk mengamalkan. Kitab ini intinya isinya adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ngaji kita sepaket. Rebunya ngaji Quran, rebu berikutnya ngaji hadis, sepaket. Hadis tapi isinya tentang fikih. Tapi yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita awali halaman yang kedua, itu muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah maklum lah ya kalau terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu asalnya dari satu suku kata, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kalau Rahman itu artinya pengasihnya Allah, sayangnya Allah kepada semua makhluk, bukan hanya manusia. Hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh alam raya ini memperoleh sayangnya Allah. Yang manusia, yang iman, yang kafir, yang baik, yang jahat, semuanya dapat. Itu namanya sifat Rahman. Tapi kalau sifat Rahim itu sayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang iman. Orang-orang yang percaya kepada Allah memperoleh sifat Rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, semua puji lillahi, hanya untuk Allah. Artinya memuji yang boleh berlebihan hanya kepada Allah. Kalau memuji sesama kita biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Kayaknya lagunya Rhoma Irama itu. Ini gimana lagunya? Pokoknya jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Lagu apa ya Bos? Lagu saya pernah dengar. Mau nyanyi gak enak. Takut ada yang nyawer. Ada penyanyi beneran itu. Takut kualat saya. Iya, takut kualat saya ada penyanyi beneran. Memuji yang boleh berlebihan itu hanya kepada Allah. Kalau memuji sesama makhluk Allah selain memuji Rasulullah, itu suatu saat bisa berubah. Orang yang kita puji-puji sekarang bisa jadi bulan depan, minggu depan, atau bahkan besok kita maki-maki. Atau sebaliknya, orang yang kita maki-maki hari ini, kita caci-caci hari ini, besok bulan depan malah jadi besan, duduk sepelaminan. Makanya ya, memuji sesama manusia selain pada Rasulullah itu sederhana saja. Kalau dalam hadis, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidhoka yaumamma. Kalau kita cinta pada seseorang, sederhana. Karena bisa jadi yang kita cinta hari ini berubah besok menjadi yang kita musuhi. Kan musim pilih memilih nih sekarang. Mau milih siapa ya terserah, mau senang siapa ya terserah. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai ada kasus majelis taklim bubar gara-gara pengurus dan jamaahnya beda pilihan. Pengurusnya milih yang satunya, jamaahnya milih yang satunya. Ini kasus pada saat Pilkada DKI. Pengurusnya ngajak datang di acaranya calon yang satu, sementara jamaahnya pengen calon yang satunya. Akhirnya jamaah majelis taklimnya bubar.
Pilkada selesai, ya selesai. Itu majelis taklim yo bubar. Sampai sekarang udah tinggal nama. Jangan sampai. Wis beda pilihan dari biasa tuh ya. Wong kadang jangankan kita ini yang berbeda-beda asalnya. Wong kita punya anak sekandung aja kadang punya karakter watak beda-beda ya. Pilihannya juga beda. Nah, saya anak itu yang masih kan tiga anak saya itu beda-beda. Yang pertama terlalu pendiam. Keluar rumah dari gerbang rumah aja kalau nggak disuruh buang sampah nggak pernah. Sementara yang adiknya yang bontot kebalikannya jarang di rumah, muter. Ya Allah, anak 3 biji aja kok ya beda-beda. Apalagi kita yang banyak begini ya, kalau beda-beda ya wajar. Kita memuji Allah karena Allah itulah Rabbil Alamin, Zat yang menguasai seluruh alam raya ini. Hamdan dengan pujian, katsiron yang banyak. Maka banyak kesempatan sering kita mengucap Alhamdulillah. Bahkan ada cerita di Jawa Tengah, di Rembang. Kalau saya kan Pati, Rembang itu perbatasan dengan Jawa Timur. Itu ada seorang kiai yang terkenalnya Kiai Alhamdulillah. Karena kabar apapun yang disampaikan ke beliau pasti tanggapannya Alhamdulillah. Walaupun aslinya namanya bukan Alhamdulillah, cuman orang-orang nyebutnya Alhamdulillah. Sampai pondoknya aja disebut Pondok Alhamdulillah. Sampai satu hari, zaman itu kan belum, orang itu yang punya WC itu kan bisa dihitung. Rata-rata kalau buang hajat, cuci, macam-macam kan dikali. Di sepanjang Kudus, Demak sampai ke Semarang, itu kan perjalanan Pantura kan lewat pinggirnya kali. Kalau sore menjelang jam 4, itu kan yang ibu-ibu begini kan ya pada mandi, pada nyuci kan banyak. Lah itu rombongan kiai mau acara di Semarang, lewat jalan itu melihat ibu-ibu yang pada mandi. Itu yang semobil pada udah astagfirullah. Ya Allah, itu perempuan mandi kok di pinggir jalan, kok nggak malu? Yang kiai yang tadi lah ya yang lain astagfirullah, dia alhamdulillah. Lah kemudian dia nutupin tapi begini nih. Lah yang nggak kenal sama beliau ini kan kiai lihat begitu, oh alhamdulillah. Terus teman-temannya yang lain, Mas, ini kiai ini, wong keluarganya meninggal aja dia alhamdulillah, apalagi cuma ngelihat begitu. Kalau meninggal juga Alhamdulillah. Udah kadung wiridannya itu alhamdulillah. Wong konon katanya kan beliau itu tani, tebunya kebakar apa-apa. Orang-orang pada ya Allah, udah modal banyak, alhamdulillah. Udah kadung wiridannya alhamdulillah. Kalau kita alhamdulillah kan ya lihat-lihat dulu ya. Oh kadang itu wiridannya begitu, alhamdulillah. Wassalatu dan tambahnya rahmat, takzim, wassalamu dan keselamatan alaman kepada seseorang, arsala yang diutus ke man, ke seseorang tersebut. Yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu diutus basyiron, memberi kabar gembira berupa surga. Lah itu nama kitab itu targhib. Targhib itu artinya kabar gembira. Wa nadhiron, tapi juga peringatan atau ancaman, hati-hati. Kalau suka begini itu neraka. Hati-hati mulut ngucap, apalagi ibu. Ibu ngucap itu kan seucap-ucapnya ibu terhadap anak, itu kan seperti doanya Nabi kepada umatnya. Saya beberapa hari yang lalu baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu gara-gara omongan ibu, gara-gara omongan emak yang salah paham terhadap anaknya benar-benar ketimpa bala. Namanya ada seorang pemuda namanya Juraij. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Juraij ini orang yang baik, pokoknya orang baik lah, terkenal baik.
Seantero kampung situ sampai keluar kampung terkenal baik. Dia kalau ibadah ya pokoknya mentok ibadahnya cakep, kalau kerja ya kerjanya cakep. Lah satu hari si Jurej ini lagi sholat sunnah. Lah ibunya manggil dari luar, Jurej, kalau bahasa kita ini beliin micin gitu, kayak kali ya kayak. Ya nggak tahu lah, pokoknya manggil. Lah Jurej di dalam sholat ketika dengar panggilan ibu itu udah bimbang. Ini saya sholat lanjutin, batalin nyambut panggilan ibunya. Dipanggil sekali dua kali nggak dengar, akhirnya ibunya balik. Esoknya hari begitu lagi. Hari yang ketiga, maknya karena manggil merasa nggak dijawab, akhirnya maknya ya kesel. Ya kayak ibu kali gitu ya. Anak di dalam kamar dipanggil-panggil, "Neng." Nggak ada jawaban. Kalau Jurej kan lagi sholat, kalau anak kita kan main TikTok ya. Di hari ketiga karena maknya ini kesel, akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik. Jurej tidak akan mati sebelum berurusan dengan perempuan nakal, wanita nakal. Ya kesampaian sehari dua hari, sebulan dua bulan beneran. Orang baik di mana saja itu kan ada aja yang usil ya. Ada orang yang iri, akhirnya ada orang yang ngiri. Ngiri penganan. Iri bukan ngiri ya. Kalau ngiri kan sini. Hasud. Orang yang hasud, Jurej bener gak itu ahli ibadah. Coba kalau dipancing sama perempuan kira-kira rontok gak imannya. Bener, carilah perempuan nakal yang paling cakep, kayak artis gitu kali ya. Disuruh menggoda Jurej. Tapi karena Jurej ini orang yang kuat imannya, nggak kegoda. Mulai perempuan itu datang dengan pakaian lengkap sampai nggak berpakaian, nggak kegoda. Lah si perempuan ini karena udah terlanjur dibayar, kok nggak berhasil menggoda Jurej kan malu. Akhirnya begitu ada tukang angon lewat, ya tukang angon diajak berhubungan badan. Ketika berhubungan badan, dilalah hamil. Begitu hamil, perempuan ini keluar-keluar bahwa dia dihamili oleh Jurej. Nah begitu tersiar kabar Jurej ngamilin orang, wah orang-orang kan terprovokasi, nggak cross check dulu, nggak ditabayun dulu, langsung itu tempat ibadahnya Jurej dihancurin. Begitu tempat ibadahnya dihancurin, orangnya dikebukin. Berawal dari omongannya emaknya itu omongan emak, hati-hati ya. Ya tajam. Takutnya kalau saya sih bapak-bapak omongan nggak begitu manjur, emak-emak. Takutnya ada anak, entah ya namanya anak kadang pulang telat atau apa, langsung bahaya. Mau jadi apa? Mau jadi preman. Ntar kalau jadi preman beneran yang nyesel siapa ya? Kayak kasus Jurej ini tadi. Kok sampai ke situ apa tadi? Basyiron wa nadhiron. Hati-hati, Rasulullah itu yang memberi kabar gembira tapi juga memberi peringatan. Wa ala alihi, dan keluarganya Nabi. Siapa itu keluarganya Nabi? Tentu ya istri, anak, cucu, keturunan terus sampai sekarang. At-Tahirina, yang suci, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Yang disebut sahabat itu orang yang pernah jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan iman, itu disebut dengan sahabat. Walaupun sering berjumpa tapi nggak iman, justru malah musuhi kayak Abu Jahal, Abu Lahab, yo bukan disebut sahabat. Walaupun sudah iman, tapi kalau nggak pernah jumpa dengan Nabi, yo nggak disebut sahabat. Kayak kita ini kan iman-iman, tapi nggak disebut sahabat. Wong kita nggak pernah jumpa dengan Nabi. Tetapi Rasulullah pernah dalam satu sabdanya memuji orang-orang yang nggak pernah ketemu dengan Nabi, nggak pernah dengar suaranya Nabi, nggak pernah ngelihat fisiknya Nabi, tapi iman kepada Nabi. Kayak kita ini,
Kita kan ngimpi apa? Ada yang pernah ngimpi? Belum ya? Paling ngimpi ketemunya dikejar-kejar sama orang gila. Begitu bangun badan pada pegel semua. Ngimpi nggak pernah, ketemu nggak pernah, tapi kenapa kita iman? Percaya. Lah imannya orang yang seperti ini ya yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya moga-moga kita masuk ke golongan itu. Wong kita nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar suaranya, jangankan ketemu yang ngimpi aja nggak pernah. Tapi kita iman, moga-moga kita yang dipuji oleh Allah. At-Thayyibina yang semuanya termasuk golongan orang-orang baik. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi talabil ilmi. At-targhib kabar gembira. Halaman 3. Oh, yang ada harokatnya loh. Kalau nggak ada harokatnya nggak usah dibaca. At-targhibu kabar gembira atau basyiron itu tadi loh. Fi talabil ilmi dalam hal orang yang talabul ilmi, nyari ilmu. Makanya kita masih nyari aja ya. Udah dapat belum? Insya Allah lah ya. Dibilang belum dapat, kok kayaknya kok pesimis amat ya. Dibilang udah dapat, kok kayaknya sombong amat. Ya wes insya Allah. Alhamdulillah, bener kayak tadi itu. Alhamdulillah. Biar niru kiai yang tadi di Rembang ya, wiridanya alhamdulillah. Begitu pulang nyampe rumah, sendalnya hilang. Alhamdulillah. Kabar gembira bagi para pencari ilmu. Bukan hanya anak sekolah, kita juga masih loh ya. Wa ta'allumihi, dan orang yang mempelajari ilmu. Wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu. Kalau udah dapat yo diajarkan. Ajarkan yo enggak harus jadi guru, enggak harus jadi ustadz. Ya kita sehari-hari Neng, kalau wudu tangannya airnya sampai sini. Lah itu ngajari namanya udah. Ya tangannya jangan cuma sini. Nah, minimal sampai sini. Itu namanya udah ngajari. Misalnya kalau pakai mukena itu rambutnya di apa? Nah, diberes-beresin. Nah, itu termasuk bagian dari ngajari yo enggak harus Qala ta'ala langsung amma ba'du. Ya enggak harus begitu. Masa mau ngingetin orang wudunya salah harus amma ba'du dulu. Kelamaan. Kemudian wa ma jaa fi fadlil ilmi, dan apa saja yang berkenaan tentang fadilahnya ilmu. Wal alim, dan orang yang berilmu. Wal muta'allim, dan orang yang belajar. Dalam hadis itu kan ada bunyinya begini, kun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang punya ilmu. Kalau nggak bisa muta'alliman. Muta'alliman itu orang yang ngaji, orang belajar tapi bawa alat belajar. Makanya setiap saya ngajar ya saya usahakan mau bisa baca mau enggak, yang penting megang buku. Nah iya, kalau pas Quran ya megang Quran. Karena kalau nggak megang buku, nggak pegang Quran ya langsung begini, langsung baca doa masanya. Bismikallahumma ahya wa bismika. Apalagi habis hujan ya kan, karpetnya empuk, ada AC-nya. Ya langsung baca doa. Bismikallahumma wa bismika. Ta'allum, aliman kalau bisa, kalau nggak bisa muta'alliman. Muta'alliman itu orang yang ngaji, orang belajar tapi bawa alat belajar. Alat belajar itu ya pulpen, alat tulis sama buku. Kalau alat tulisnya belum bawa, yang penting bukunya udah ada, ya kan? Minimal hapusan ya.
Lah, kalau minal hapusan nggak apa-apa dah. Pulpen nggak bawa, yang penting hapusan bawa. Kalau muta'alim nggak bisa mustami'an, pendengar. Lah rata-rata majelis taklim di Jakarta itu level 3 itu mustami'an. Wes pokoknya asal kiainya mulai baca, dia juga baca doa yang tadi itu. Langsung pikir usul. Ntar kalau ada terdengar sanyam sayup wallahu a'lam langsung biar. Lah mustami'an pun nggak bisa, jadilah muhibban. Muhibban itu pecinta. Dia mau ngaji aslinya, cuman gimana wong asam urat lagi kambuh apa encok kolesterol wah wis ngumpul jadi satu lah. Mau dari pagi itu udah megangin kaki aja, udah megangin pinggang. Aduh hari Rebu mau ngaji kok aduh ya wes lah ya wes lah hujan ayo tumben hujan-hujan jauh-jauh ya datang heran ya alhamdulillah ya Allah mustami'a muhibban. Lah tapi wala takun khamisan, jangan sampai jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak. Lah pokoknya jangan jadi yang kelima. Kalau bisa yo yang ranking 1 aliman. Kalau enggak bisa muta'alliman. Alhamdulillah Alidaya ini muta'alliman ya. Pada megang buku, megang buku. Yang penting kan dipegang dulu. Paling enggak nanti kalau nyampe rumah Alidaya ngaji apa Pak? Oh. Yang mana tadi? Nih. Bacanya apa? Kalau ada yang nanya bacanya apa? Makanya ngaji, datang. Ya kalau nggak bisa yo mustami'an tadi pendengar. Kalau pendengar nggak bisa yo muhib dan pecinta. Tapi jangan sampai jadi yang kelima. Kelima itu sopo seneng enggak? Malah kalau ada orang ngaji dialang-alangin. Mana kok ngaji? Ada hujan, paling gak ada orang. Nah, wes repot ini. Mana ngaji? Alah yang kemarin aja belum diamalin, ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man siapapun yuridillahu bihi, yang Allah kehendaki khairon menjadi orang baik, yufaqihu maka Allah memberikan pemahaman kepada orang tersebut fiddini dalam urusan agama. Itu yang ada angka 1 itu lihat catatan di bawah. Perawi hadisnya Imam Bukhari, Muslim. Yang pertama, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang ditulis penulis kitab ini adalah orang yang dikehendaki menjadi orang baik, maka orang itu orang yang faham dengan agama. Bukan hanya pinter tapi paham. Orang kalau semangat ibadahnya bagus tapi ilmunya kurang, itu bahaya. Kayak tadi si Juret itu semangatnya ibadahnya bagus, tapi ilmunya kurang. Dia nggak memahami bahwa yang dikerjakan itu sholat sunnah, sementara menjawab panggilan ibu itu wajib. Dikiranya karena ini sholat, pokoknya saya sholat terus, padahal enggak. Kalau lagi sholat sunnah, kemudian ibu memanggil. Lah kalau ibadah sunnah kan tentu nilainya di bawah ibadah wajib. Lah menjawab panggilan ibu itu hukumnya wajib. Maka ketika dia lagi sholat, kok sholat sunnah, ketika ibu manggil dibatalkan sholatnya. Ini bahayanya orang ibadahnya tekun, ibadahnya bagus, tapi ilmunya kurang. Bukan pahala yang didapat, justru malah kita difitnah yang ia punya.
Misalnya lagi ada imam sholat bagus, bacaannya bagus, kalau ngimami pokoknya minimal yang dibaca paling pendek Sabbi isma rabbikal a'la aja. Pokoknya kalau sholat maghrib kelamaan, taraweh aja yang dibaca paling pendek buat duha. Amalam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi mak-mak sampai batuk, ada yang enggak kelar-kelar. Lah, umpama ada imam yang begitu, kemudian di belakang ada anak kecil nangis, itu kalau dia tahu ilmunya maka sholatnya langsung diperpendek. Yang awalnya mau baca Sabbihisma rabbikal a'la enggak jadi, udah baca qul aja dah. Nah, jangan dikira ketika ia langsung melanjutin sholatnya lama sementara di belakang ada bocah nangis. Wah, wis yang tahu ilmunya maka sholatnya malah diperpendek. Itu ada keterangannya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lagi ngimami sholat, awalnya panjang bacanya, ketika terdengar ada anak nangis langsung dipendekin sholatnya, dipercepat. Ini yang tahu ilmunya. Maka yuk kita ngaji itu dalam rangka biar paham ilmunya. Lagi sholat ada assalamualaikum. Nah, Ucapannya nggak ada ya? Cepat selesai. ya tergantung yang assalamualaikum suaranya siapa. Tapi ya sholatnya sholat apa? Kalau sholat wajib ya dilanjutin. Tapi kalau sholat sunnah kok kiranya itu suami yang manggil, ibu yang manggil, orang-orang yang wajib kita taati, maka boleh dibatalkan sholatnya. Kalau itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib, yo lain urusan. Ini kadang ibu-ibu kalau belanja online kan gitu ya. Kencengin bacaannya gimana? Sholat duhur kencengin gimana? Sholat duhur, Allahu Akbar. Belanja online ditunggu dari pagi nggak datang-datang. Giliran sholat duhur malah paket. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.